never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Hanya ada 1 jam tersisa sebelum debut Marc Marquez bersama Gresini ketika manajer umum Ducati, Gigi Dall'Igna, sekali lagi menolak sang juara dunia 8 kali itu. Itu adalah pernyataan pertama, tanpa basa-basi, saat ayah dari juara dunia 2 kali Desmosedici, Gigi Dall'Igna, ditanya apakah benar Ducati tidak menginginkan Marquez dalam pasukan pembalapnya. Posisi Ducati, tentu saja, mereka tidak menginginkan Marquez, ia menegaskan. Namun, dalam sebuah manuver yang hanya menjadi tanggung jawab tim Gresini Racing dan pembalap itu sendiri, Marc berakhir di belakang setang Ducati. Saat ini yang saya sangat penasaran untuk melihat apa yang akan dia ceritakan kepada saya saat turun dari motor. Karena dia pasti salah satu pembalap terpenting dalam sejarah balap motor. Oleh karena itu, merupakan suatu kehormatan dia ingin balapan dengan motor kami, tambahnya. Namun, dengan 8 motor dan banyak pembalap yang akan berlaga, kedatangan rider Spanyol akan menyulitkan manajemen tim asal Italia tersebut. Maksud saya, Marc adalah pembalap yang tidak bisa diatur. Dia adalah salah satu pembalap terpenting dalam sejarah, seperti yang telah saya katakan. Oleh karena itu, kami harus bisa mengelola hubungan dengannya di dalam tim dan semua orang yang bekerja sama dengan kami di Ducati. Karena saya yakin salah satu kekuatan kami adalah harmoni yang baik di antara para anggota tim, tuturnya. Masalah yang penting adalah apakah gaya berkendara Marquez cocok dengan karakteristik Desmosedici GP23. Hampir semua pembalap yang pernah mengendarainya pernah menang dengan motor kami. Saya membayangkannya, bahwa kami akan tahu bagaimana menyesuaikan motor dan memberinya saran yang tepat agar bisa beradaptasi antara gayanya dengan motor kami. Marc, seperti pembalap lain dari tim satelit yang tidak mengendarai motor resmi, VR46 dan Gresini, akan memulai musim ini dengan motor yang digunakan Johann Zarco, Pramac, untuk menyelesaikan kejuaraan. Pada motor Enea Bastianini, Pecco Bagnaia dan Jorge Martin, kami memperkenalkan beberapa evolusi yang telah memberi kami beberapa masalah. Sementara itu, Pecco Bagnaia menghadapi musim baru setelah memvalidasi kembali gelar juara dunia MotoGP. Pembalap Ducati itu tampak lebih santai pada tes Valencia. Pecco Bagnaia menghadiri hari tes resmi MotoGP di Chester Selasa ini, mendebutkan tidak hanya sepeda motor baru tetapi juga kursi emas juara dunia. Pembalap Ducati itu tampak jauh lebih santai dibandingkan akhir pekan lalu di Valencia, saat gelar dipertaruhkan. Tidak lagi berada di bawah tekanan pertarungan, pemain Italia itu menyelesaikan hari latihan lebih awal, menempati posisi ke-11 dalam tabel. Bagnaia membuat analisis terhadap semua berita, seperti yang dikatakan kolaborator kami Manuel Pecino dari Paddock Valencia. Rencana jangka pendek Bagnaia termasuk merayakan gelar keduanya. Saya akan pergi ke Gala FIM di Liverpool, lalu ke pesta di Bologna, dan di hari lain saya akan mematikan telepon dan tidak menjawab siapapun. Call of Duty baru sudah keluar, jadi saya baik-baik saja. Setelah memvalidasi ulang gelar tersebut beberapa hari yang lalu, sulit untuk kembali ke mentalitas pilot dalam tes. Kemarin sore saya harus menghadiri sebuah acara dan itu membantu saya kembali ke jalur yang benar. Itu adalah hari yang sulit setelah memenangkan kejuaraan dunia. Ini membawa saya kembali ke mentalitas pilot. Saya tahu bahwa tes ini akan menjadi sangat penting karena kami telah meninggalkan tes bulan November selama 2 tahun dengan keraguan terhadap berita tersebut. Pada tahun 2021 karena kami berada di Jerez dengan kondisi sempurna dan semuanya berjalan baik lalu di Sepang semuanya menjadi bencana. Sebaliknya, tahun lalu, kami pergi dari sini tanpa yakin akan banyak hal. Pembalap Gresini Racing, Marc Marquez, berdiskusi dengan tim teknis barunya dan merek barunya bagaimana perasaannya terhadap Ducati pada hari debutnya, selama tes Valencia.
Karena kontraknya dengan Honda hingga 31 Desember, Marc Marquez belum bisa menceritakan pengalamannya bersama Ducati di depan pers. Untuk alasan ini, kami telah mencoba menangkap setiap gambar dan suara yang mungkin terjadi ketika Gresini Racing tidak menutup kotak dan Sky Sport mendapatkan kata-kata pertama dari pembalap Spanyol tersebut. Meskipun senyumannya setelah melepas helmnya hanya 7 lap setelah mencoba Ducati untuk pertama kalinya menjelaskan semuanya, kata-katanya kepada tim teknis adalah sebagai berikut. Perasaan dari depan adalah ketika saya mulai berlari lurus, saya bisa tidak menjadi agresif. Jika saya berlari dengan agresif, saya kehilangan kemudi. Dan kemudian motornya mulai sedikit tidak stabil, terutama di tikungan pertama. Saya harus berlari lebih lambat. Tapi kemudian cara saya masuk sepertinya tidak akan menabrak saya, karena sepedanya kecil. Namun rasa percaya diri tetap ada, meski saya tidak tahu kapan saya akan kehilangan posisi terdepan. Saya selalu mencoba melakukan decap, tetapi saya tidak memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya. Ia melanjutkan dengan menambahkan, terutama jika Anda melaju dengan sangat cepat, Anda tidak dapat membebani secara berlebihan. Jika Anda kelebihan beban, dengan bagian depan Anda harus berhenti dengan tangan sebelum melanjutkan. Jika Anda pergi, Anda merasakan banyak beban di punggung Anda dan bagian depan agak lambat dalam menginjak gas. Di tikungan 3 dan di tikungan 9, akseleratornya sangat bagus, dengan sensasi yang sangat bagus, mudah untuk berakselerasi, dan sangat nyaman. Untuk lebih memahami Ducati, Marc membuat perbandingan dengan Honda, mesinnya sangat bagus, sangat nyaman. Bukan hanya throttle, tapi juga bagian depan. Posisi mesinnya tidak terlalu berlebihan dibandingkan pada Honda. Gampang banget, arahnya antara tikungan 9 dan 10, dan 13. Sementara itu, Marco Bezzecchi berbicara tentang hari pertamanya pengujian dengan GP23, selain mengomentari apa yang terjadi dengan Marc Marquez minggu lalu di Valencia. Marco Bezzecchi menjadi Ducati terbaik pada hari tes hari Selasa di Valencia dengan motor yang dikendarai oleh juara dunia Pecco Bagnaia. Pembalap Mooni VR46 itu kembali mengalahkan Marc Marquez yang kembali melaju kencang dan bertabrakan dengannya minggu lalu di Grand Prix Valencia. Orang Italia itu ingin menyangkal hal-hal yang menurut rumor dia katakan kepada Cervera, selain menganalisis hari pelatihannya. Sensasi pertama Anda dengan GP23. Perbedaannya memang ada, tapi butuh beberapa saat bagi saya untuk beradaptasi dengan motornya. Gaya berkendara saya tidak cocok dengan sempurna. Kami membuat beberapa perubahan dan pada akhirnya saya bisa mengakhiri hari pengujian dengan catatan positif. Mesinnya berbeda, sangat cepat tetapi ketika Anda menyentuh pedal gas di awal, perasaannya berbeda. Saya tidak bisa mengatakan apakah lebih baik karena saya belum cukup mengendarainya, pasti ada perasaan yang berbeda. Kesulitan pilot. Masalah terbesar bagi saya adalah beradaptasi dengan karakteristik baru motor.